Untuk mengetahui bagaimana suasana Ramadan di Gaza, saat ini sudah tersambung bersama kami Dr. Hadiki Habib, Ketua Presidium Mercy Indonesia. Assalamualaikum, Dr. Habib. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam waktu Indonesia. Saya konfirmasi dulu, betul baru berbuka puasa ya di sana? Iya nih, baru 10 menit setelah berbuka nih. Selamat berbuka puasa kalau begitu dokter. Kita bicara suasana di sana ini hari kedua, walaupun sebenarnya sudah berakhir fase pertama gencatan senjata di Gaza kan 1 Maret kemarin ya. Bagaimana kondisi warga Gaza? Bagaimana kondisi Anda saat ini? Baik, terima kasih. Untuk warga Gaza, terutama di tempat kami berdomisili sekarang di daerah Gaza Utara, tepatnya di Kompleks Rumah Sakit Indonesia. Sebagian besar masyarakat memang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian dan sebagian besar masih menggantungkan bantuan makanan sebagai sumber makanan sehari-hari, berbuka dan sahur gitu ya. Jadi kalau kita lihat ada warga yang kemudian membuat acara, ini sebenarnya merupakan tradisi dari warga Gaza yang mereka tetap pertahankan selama bulan Ramadan meskipun dengan saling berbagi makanan donasi gitu ya. Meskipun dengan saling berbagi makanan donasi. Dan tradisi buka puasa bersama juga ada di sini, sama seperti kita di Indonesia. Kita juga baru bukber ini dengan beberapa staf medis di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Kalau Anda katakan kebutuhan warga artinya seperti air bersih, mungkin makanan untuk sahur dan berbuka ini yang masih harus menggantungkan dari donasi? Ya, sebagian besar memang tergantung dari donasi. Jadi warga itu barang-barang donasi itu disimpan dan dicicil-cicil gitu ya untuk penggunaannya, terutama bahan pokok. Sementara air minum ini karena sumur-sumur juga masih belum bisa difungsikan secara penuh, masih banyak yang tergantung dari bantuan air bersih yang disalurkan melalui truk-truk air. Nah, sumur-sumur ini belum bisa dibangun karena memang alat material dan mesin-mesin berat yang harusnya masuk pada saat gencatan senjata pertama ini tidak masuk sesuai dengan jumlah yang disepakati gitu, sehingga proses perbaikan ini jadi terhambat. Hmm. Demikian. Seberapa pengaruh dengan operasional di Rumah Sakit Indonesia? Tentu kita bersyukur bahwa akhirnya bisa kembali beroperasi begitu. Tapi bagaimana sehari-hari dalam kondisi seperti ini? Rumah sakit sudah berfungsi, tapi memang belum 100%. Sejauh ini kami nilai fungsinya itu 30%. Dan seiring dengan semakin banyaknya kunjungan ke rumah sakit, karena masyarakat sudah banyak yang kembali dari pengungsian di selatan ke utara, tentu kebutuhan obat-obatan juga semakin tinggi. Nah, suplai obat-obatan ini juga yang kita lihat hari ini sudah mulai semakin berkurang, sehingga penggunaannya ini mulai dicicil-cicil gitu ya, untuk obat-obatan dan alat-alat medis habis pakai. Nah, kita berharap memang hak warga negara di sini tetap bisa diberikan gitu ya, yaitu mendapatkan akses seperti kita di tempat lain gitu, tidak dibatasi atau malah dihentikan sama sekali. Karena itu memang hak dasar mereka sebagai warga yang merdeka. Demikian. Ada keindahan sendiri ketika menjalani puasa, tapi kondisi di Gaza tentu jauh dari kata aman, jauh dari kata normal. Bisakah Anda menggambarkan, menceritakan dokter seperti apa Anda dan juga warga di sana berusaha untuk tetap beribadah, berpuasa, tapi di tengah kondisi yang begitu jauh dari kata aman? Ya, sebenarnya kita dikuatkan oleh warga di sini gitu ya. Jadi warga memang secara emosional tentu ada rasa khawatir, was-was gitu ya dengan perkembangan situasi yang terjadi hari demi hari itu, yang selalu ada perubahan-perubahan gitu ya, saling ancam dari pihak Israel maupun pihak yang berunding yang lain. Tentu ada rasa was-was dari warga sekitar, tapi kembali lagi warga berusaha bersikap positif dan menganggap apa yang bisa mereka nikmati hari ini adalah rezeki dan itu mereka syukuri gitu. Jadi kita malah terbantu secara psikis, psikologis dan emosional terhadap optimisme warga di sini. Saling menguatkan. Terakhir, dokter, tentu kita berharap negosiasi ini berbuah manis, akan ada gencatan senjata lanjutan, tapi apakah sudah ada informasi yang Anda dengar di sana? Ya, untuk informasi terbaru memang adanya penundaan untuk masuk ke tahap kedua dan pembatasan
masuk bantuan makanan, dan ini sudah kita konfirmasi juga ke supplier-supplier makanan yang sebelumnya bisa masuk, memang hari ini dikatakan tertunda masuknya. Kita tentu harus melihat lagi situasi besok karena tekanan internasional juga cukup tinggi terhadap sikap yang diambil oleh Israel ini. Tapi warga merasa cukup khawatir dengan situasi ini karena memang kebutuhan bahan pokok itu merupakan haknya mereka yang harus diberikan sebenarnya. Baik, terima kasih Dr. Hadiki Habib, Ketua Presidium Mercy Indonesia. Doa kami dari tanah air untuk Anda, keselamatan dan juga insya Allah menjalani bulan puasa dengan khusyuk. Terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami.